100%. Gembleng terus sambil ngamuk mas. Gitu. Tapi kalau untuk perbandingannya sama nulis lagu, Tiga poin dulu ya. Ada. Pertama kali main bareng dengan suami juga gitu. Bagaimana mungkin pengalamannya gitu main pertama kali? Pengalamannya sebenarnya aku kalau biasa kalau acting movie di YouTube itu kan biasa kan. Bisa kalau ini sesuatu yang menggetarkan jiwa ya. Gimana sih satu suamiku tuh biasanya dia tuh yang banyak banget belajarnya gitu kan. Sebelumnya aku udah pernah main film cuman nggak jadi pemeran utama gitu. Sorry di series baru kali ini lebih debut main film tayang di bioskop. Tapi tadi kan dibilang sampai seminggu tuh nggak nafsu makan. Apakah memang keputusan dari sutradara sendiri atau gimana? sutradaranya emang sejahat itu ya kayaknya. Sebenarnya bukan tuntutan, tapi kesadaran diri kita sebagai saya sebagai KS gimana cara kita untuk memerankan peran itu benar-benar kayak kita menjiwainya gitu. Bukan nggak ada paksaan sebenarnya, tapi kita sendiri kan maksudnya harus bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya gitu, dan itu sangat berbalik gitu dari sikap yang ada dia. Berarti itu bisa berapa kilo? Itu turun 3 sampai 4 kilo kayaknya. Sampai kecil banget badan aku makan nonton filmnya. Kalau lihat aku sekarang. Jadi berapa kilo Kak? Dari berapa ke berapa? Dari 50 itu ditanyain berapa? Kayaknya ya. Banget ya. Yang dimarahin suaminya loh nanti mbak. Dari 59 ke 545. Itu belajar di lingkungan keraton juga? Iya, belajar di ya kita kan harus riset dulu kan sebelum kita memerankan sesuatu, kita harus mendalami juga, harus tahu adatnya gimana, terus budayanya macam mana, gimana cara kita untuk pecah nih, apa pecah nih? Untuk membiasakan, menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Susah nggak sih Kak Happy menjadi Susah banget. Susah banget karena itu putri keraton ya. Kita kan putri Kediri ya. Jauh banget gitu Mas ya. Kita kan kadang urakan terus konyol apa bebas lah. Terus menjadi putri keraton yang memang harus adat kita junjung tinggi. Kita harus bisa menghormati adab kayak gitu-gitu sih. Lebih gitu. Tadi kan sempat bilang ada ritual yang dilakukan setiap Iya, itu ritual pembukaan ya kalau nggak salah. Jadi ketika kita mau masuk keraton, kita itu harus ada ritualnya. Harus ibaratnya ketuk pintu dulu lah. Maksudnya permisi dulu sama maksudnya pasti ada rukuk kayak gitu kepercayaan. Saya tambahin ini, dia kan namanya petarian di film ini kan. Rupanya di keraton itu ada leluhur keraton yang namanya juga petari. Iya. Jadi salah satunya minta izin sama leluhur itu agar ini namanya dipakai di film ini, jangan marah lah gitu, jangan marah. Jadi pakai ritual itu dipakai ya cukup mengganggu waktunya Happy pada saat itu sih. Tapi ya kemudian alhamdulillah berjalan lancar. Ya lancar. Itu asapnya tuh benar-benar. Iya. Selain itu mungkin ada paket-paket apa lagi dari yang keraton? Lumayan banyak ya di keraton itu, tapi untungnya kami kan dijagain dalam tanda kutip sama 3 putrinya Sinuwun, Gusti Ratu, Gusti Ranti, sama Gusti Devi yang sekali datang ke pasukan yang paling sering Gusti Ratu ya. Jadi nggak boleh gini, hormat harus begini, sebutannya tidak boleh Pak Gusti, tapi kayak Kanjeng Gusti dan lain sebagainya gitu. Seperti itu kan. Terus kemudian Gusti Ratu juga main sebagai mama, sebagai Kanjeng Ibunya beliau, kemudian kali juga fokus banget. Setiap keraton itu harus pakai kalung itu kalung yang warna keraton. Terus kalau di keraton itu yang boleh pakai baju bebas itu hanya putri raja. Yang saya putri raja harus pakai lengkap, pakai lengkap. Jadi kan adegan dia beberapa kali pakai baju biasa boleh. Tapi kalau yang kayaknya itu harus pakai baju biasa lengkap. Itu banyak lah. Ya agak itu tapi asik. Di Keraton Solo. Untuk informasi teman-teman, dari semenjak keraton itu didirikan sampai sekarang itu baru
adegan luarnya 5 hari, adegan dalamnya ada 3 hari, yang luarnya itu ada 2 hari. Pas itu dalam kita bukan cuma di luarnya Tapi ada alasan nggak Pak? Kenapa menggabungkan campur sari dengan ceritanya pelatonan? budaya. Jadi sambil kita menikmati film yang indah, yang campur sari, yang joget segala macam kan, alangkah baiknya teman-teman juga kita kenalkan budaya dalam nanti teman-teman akan tahu ada salah satu budaya keraton yaitu ngapeman, itu yang dilaksanakan hanya oleh para gusti itu anaknya raja itu, tidak dilakukan oleh semuanya. Apa itu ngapeman dan sebagainya itu nanti akan tahu. Tadi kan kalau keraton menampilkan ibunda sebagai dari sisi campur sarinya sendiri, itu ada nggak yang kayak lebih senior dari mereka yang ditampilin misalnya jadi produsernya atau apa sebagai ini apa cameo-nya Darboy Gang itu cameo. Dia sebagai orang yang kemudian akhirnya memproduksi Papua Senang setelah Papua Senang. Ya pokoknya somehow di titik paling hancur kemudian muncul sosok siapa namanya Darboy yang kemudian menjadi produser dari kan Darboy kan dicampur sari cukup oke lah ya, cukup ya kalau saya bilang superstar. Tapi campur sarinya sendiri didalemin atau cuma sekedar ya campur sari ya memang musik rakyat dan segala macam. Sejarahnya agak sedikit atau udah cerita lebih ke cerita, lebih berharap masyarakat kita menikmati film itu dan yang sesuatu yang nanti teman-teman gak rasain itu pasti joget gitu. Mas Gilga kan Mas Gilga pertama kali main film ini Mas Gilga ada kesulitan nggak sih untuk pada saat proses bermain film ini lebih sulit menulis dan menyanyi atau bermain film ini Mas? Tadi juga cerita sempat dimarahin istri juga gitu. Kalau main film sulitnya karena emang aku nggak pernah acting ya kayak bahkan di YouTube sendiri aja aku di official lagu aja nggak pernah bikin video klip kan bukan aku ya orangnya rata-rata ya. Nah tahu-tahu sama Om Bugu waktu itu pertama kali syuting hari pertama kali syuting langsung dapat scene yang berat banget. Jadi yang rasanya kalau awal-awal itu susah banget lah awal-awal itu. Kalau untuk nextnya aman lah. Nextnya aman paling kayak susahnya cuma di nangis aja gitu kayak adegan-adegan yang nangis gitu. Kalau istriku bisa nangis terus, kalau aku nggak tahu aku istriku inget apa. Support istri gimana? Apa? Support istri? Oh support istri 100%. Gembleng terus sambil ngamuk mas. Gitu. Tapi kalau untuk perbandingannya sama nulis lagu sama-sama susahnya lah, nggak ada yang gampang, tergantung kita aja gimana ngejalaninya gitu. Yang itu sih. Tapi ada kebawa ke kehidupan asli nggak sih dari film ini? Kalau kebawa mungkin waktu itu ya, waktu di hari-hari masih syuting itu mungkin ada beberapa yang kebawa, kayak mungkin sambil mempelajari perannya juga kan, jadi kayak istriku lebih banyak ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Cuma setelah selesai syuting ya udah balik ke setelan pabrik lagi deh. Kalau nangis-nangisnya enggak Mas? Enggak pernah nangis sebenarnya, makanya aku kaget juga. Supaya bisa nangis Kalau waktu itu ingat orang tua sih, kalau aku dikasih tahu istri kayak ingat orang tua, ingat kisah sedih yang lama-lama gitu. Tapi nggak ada ya, bisa nangis cuman waktu itu bilang buku aku bisa nangis cuman sekali doang ini. Kalau bisa jangan dikasih jangan di antek kedua, nggak usah, sekali aja langsung natural gitu. Karena ingat-ingat mama kan di rumah lama nggak ketemu, akhirnya bisa nangis ya udah. Itu ntar ada adegan nangis lagi tuh besoknya lagi gitu nyari-nyari lagi. Kenji mungkin pada saat main di film ini disuruh nyanyi juga, mungkin surprise-nya seperti apa? Surprise banget, surprise total. Karena emang bukan penyanyi, terus biasanya juga emang Aruna itu beda banget sama pemeran aku sebelumnya, selalu lawak, selalu lucu. Terus sekarang tuh Aruna jadi orang yang serius, anak yang pinter, terus bisa nyanyi. Terus susah banget pressure-nya, aku harus yang kayak gimana ya Van, gimana ya Mbak Heb, gimana ya Gil, gimana ya, kayak selalu nanya gitu loh. Dan teman-teman yang lain puji Tuhan alhamdulillahnya selalu bantuin sih. Sempat ada penolakan atau pertimbangan beberapa waktu? Sebenarnya mikir waktu Pak Pugu nawarin tuh aku mikir kayak ambil nggak ya, takut banget gimana kalau ini soalnya disandingin ya sama penyanyi campur saya yang bener-bener top hashtag 1. Terus jadi takutnya kebanting ya, walaupun kebanting yang namanya belajar kan bisa dicoba ya. Tapi keren loh.
bercanda. Soalnya nggak ada auto-tune-nya kalau langsung. Itu tag vokal sama Mas Ivana sendiri berapa lama untuk rekaman? Cepet banget ya, kita 15 menit, 20 menit. Oh enggak. Studionya. Iya di studionya Mas Oh, iya. Dito itu. Oh iya dimandiin ya betul. Berapa menit ya? Ya kurang lebih sekitar 1-2 jam. Mas Evan mungkin duet sama seorang aktris. Ngajarin. Duet sama seorang aktris yang ngajarin nyanyi gitu. Iya ngajarin. iya. Ngajarin. Emang dari syuting tuh suka ngelamun, kosong pikirannya. Yang tahu apa yang dipikir coba. Kalau ke nyanyinya iya, kalau misalkan ke aktingnya mah banyak belajar dari Aruna dari Enzi. Kalau nyanyi emang iya. Aku yang minta diajarin. Jadi kita simbiosis. Kita saling membantu. Masih ngantuk Pak, sorry masih ngantuk kayaknya. Mas Eva kita ada target. Target penonton. Oh target penonton. Kalau target penonton tentunya ya kayak tadi mungkin Mbak Betari udah bilang gitu ya kalau misalnya bisa 5 juta sampai 10 juta penonton, tapi juga yang paling penting ini bisa dinikmati oleh banyak orang di Indonesia, makanya penting banget untuk kayak tadi Mbak Aruna juga bilang untuk nggak boleh nonton sendiri, ajak teman-temannya, nggak boleh nonton 1 kali, nggak boleh nonton 2 kali, kalau bisa nonton 3 kali dan rame-rame.